is in the bag, or stock is attached. Head is matted black. Sebagai anak-anak, kita lanjut pelajaran kita yaitu tentang kesamaan dua matriks. Tetapi sebelum ke sana, Bapak menjelaskan sedikit tentang matriks ya. Walaupun pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan, tetapi untuk mengingatkan kembali. Jadi matriks itulah susunan beberapa bilangan dalam bentuk persegi panjang ataupun persegi yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Seperti yang kita ketahui, kalau dikatakan baris berarti itu dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan itu adalah baris ataupun yang horizontal. Sedangkan kalau dia kolom dari atas ke bawah ya, atau yang vertikal. Nah, kalau misalkan ada sebuah matriks A ya yang berordo m kali n di sini menunjukkan baris, n menunjukkan kolom, maka bisa kita tuliskan matriksnya adalah A11. Kalau dikatakan A11 berarti ini elemen baris pertama, kolom pertama. A di sini adalah elemennya atau anggota matriksnya. Nah, kalau dituliskan A12 berarti ini elemen baris pertama, kolom kedua ya. Kalau dituliskan A1n berarti n itu kan sampai tak hingga, itu artinya sampai ke n. Gitu dia, berapa nanti matriksnya, berapa ordonya, itulah nanti batas akhirnya. Nah, kemudian kalau dituliskan A21 berarti ya elemen baris kedua, kolom pertama. Kalau dituliskan A22 berarti elemen baris kedua, kolom kedua sampai dengan A2n. Kemudian kalau ditulis AM1 berarti ini kan A baris KM kolom pertama. Nah, kita kan belum tahu berapa banyak barisnya, itu dia. Makanya di sini AM1, AM2 sampai dengan AMN. Itu dia. Jadi ini M kali N ini menunjukkan ordonya, ukuran matriksnya ya. Jadi kalau dituliskan matriks A berordo 2 kali 3 berarti nanti ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, kalau dituliskan lagi A 3 kali 3 berarti ini matriks A berordo 3 kali 3, artinya kolomnya nanti ada 3, barisnya juga ada 3. Ingat ya, M itu adalah baris, N itu adalah kolom. Itu dia. Itulah sedikit tentang matriks. Jadi sekarang kita lanjut ke kesamaan dua matriks. Kapan dikatakan dua buah matriks sama? Ketika yang pertama syaratnya adalah matriks A dan B sama-sama memiliki ordo yang sama. Ordo itulah ukuran matriks, atau seperti yang tadi A M kali N. Maka nilai M dan N-nya haruslah sama. Ya, kita misalkan ordo atau matriks A berordo 2 kali 3, maka dikatakan sama apabila B juga berordo 2 kali 3, artinya memiliki baris dan kolom yang sama. Kalau misalkan A berordo 3 kali 2, maka B juga harus berordo 3 kali 2. Ini adalah syarat yang pertama, berarti ordonya harus sama. Nah, syarat yang kedua adalah setiap entry yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Atau setiap elemen-elemen pada letak yang sama ya harus memiliki nilai yang sama juga. Jadi misalkan kalau dia di matriks A ya elemen yang pertama nilainya 1 misalkan, maka di matriks B juga pada elemen yang pertama harus bernilai 1 sampai seterusnya, berapa banyak ordonya ya, tergantung dari ordonya, maka dia dikatakan sama. Jadi yang kedua ini harus memenuhi ya. Yang pertama tadi ordonya harus sama, kemudian setiap entry yang terletak pada matriks A dan pada matriks B harus memiliki nilai yang sama. Nah, agar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, baiklah, ini contohnya. Kita mau menunjukkan apakah matriks A sama dengan matriks B, di mana matriks A elemennya 3, 4 tambah 1, 7, 9. Kemudian matriks B akar 9, 5, 7, dan 3 pangkat 2. Nah, tadi kalau kita flashback, syaratnya itulah yang pertama, matriks A dan B haruslah berordo sama. Yang kedua, setiap entry pada matriks A dan matriks B itu harus bernilai sama ya. Ya, pada entry yang sama atau letak yang sama, maka nilainya haruslah sama. Oke, kita lihat dulu syarat yang pertama. Nah, untuk matriks A kita tentukan dulu berapa barisnya, berapa kolomnya. Nah, baris itu kan dari kiri ke kanan. Nah, ini berarti 3, 4 tambah 1 ini adalah baris pertama ya. Ini adalah baris pertama, kemudian 7, 9 ini adalah baris kedua. Oke, sekarang kolom, berarti dari atas ke bawah. Ini adalah kolom pertama, kemudian ini adalah kolom kedua. Berarti matriks A itu berordo, ya, kita tuliskan matriks A berordo 2 kali 2.
2. Nah, kemudian kita ke B ya. Ke B, kita lihat dulu atau kita hitung dulu berapa barisnya. Akar 9, 5 ini adalah baris pertama. 7, 3 pangkat 2 ini adalah baris kedua. Kemudian akar 9, 7 ini ke bawah ya. Berarti ini kolom pertama, ini adalah kolom kedua. Nah, ternyata ya ordonya sama, yaitu B, matriks B berordo 2 kali 2. Artinya terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Nah, berarti syarat yang pertama memenuhi. Nah, sekarang kita ke syarat yang kedua, yaitu setiap entry pada matriks A ya itu harus bernilai sama atau sama dengan matriks B. Nah, kita lihat yang pertama ya. Baris pertama, kolom pertama itu ada si 3 ya. Baris pertama, kolom pertama itu ada angka 3. Nah, kita lihat baris pertama dan kolom pertama pada matriks B. Baris pertama, kolom pertama itu pada matriks B adalah akar 9. Akar 9 berapa? Akar 9 itu sama juga dengan 3. Maka ya untuk baris pertama dan kolom pertama pada matriks A itu sama juga dengan baris pertama, kolom pertama untuk matriks B. Atau bisa kita tuliskan misalkan seperti ini. Ya, Bapak buat di sini aja ya. Hapus ya. Berarti A11 itu sama juga dengan B11 yaitu berapa? 3. Ya, akar 9 itu berapa? 3 kan? Nah, kemudian kita lihat untuk matriks ya. Matriks A pada entry atau elemen baris pertama, kolom kedua. Berarti ini ya 4 tambah 1. Baris pertama ini kan, kolom kedua ini. Berarti 4 tambah 1 berapa? 5. Kita lihat pada matriks B. Ya, pada matriks B, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua. Itu 5. Nah, berarti sama. Berarti kalau kita tuliskan A, ya baris pertama, kolom kedua, A12 itu sama juga dengan B ya. B12 sama dengan berapa? 5. Nah, nanti kalian lanjutkan untuk baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua untuk matriks A, kemudian untuk si B juga apakah sama. Nah, tetapi kalau kita lihat sekilas ya, ini 7, 7, ini 9, ini 3 pangkat 2, 9 ya. Berarti bisa dikatakan bahwa matriks A itu sama juga dengan matriks B. Karena apa? Yang pertama berordo sama, yang kedua setiap entry pada matriks A itu sama juga dengan pada matriks B. Atau seperti ini ya, kalau dituliskan nanti kalian lanjutkan ini. Atau ya, nggak apa-apa, kita lanjutkan ya. Ini A21 sama dengan B21 berapa? 7 ya. Kemudian A22 sama dengan B22 sama dengan berapa? 9. Jadi sama ya. Maka ini dikatakan matriks sama atau A sama dengan B. Baiklah anak-anak, kita lanjut contoh yang kedua, dan ini biasanya yang sering keluar ujian, yaitu tentukan nilai A dan B jika ya A tambah 2, 6, min 5, 9 sama dengan 4, 6, min 5, 2B dikurang 1. Artinya ini matriks A, ini matriks B, dan ini sama dengan yang di kanan ya, kiri sama dengan kanan. Jadi kita mau mencari nilai A. Yang pertama sekali tentukan dulu di mana ada variabel A. Ya, variabel A ada pada matriks A, yaitu pada baris pertama, kolom pertama. Jadi nanti pada matriks A, baris pertama, kolom pertama itu sama dengan baris pertama dan kolom pertama pada matriks B ya. Jadi ibaratnya kita tidak bisa sesuka hati. Atau misalkan ini A tambah 2, berarti ini sama juga lah nanti dengan baris pertama misalkan kolom kedua pada matriks B. Tidak, harus sesuai dengan letaknya ya. Itulah tadi kenapa ada ya AIJ itu sama dengan BIJ, atau misalkan AMN itu sama dengan BMN. Jadi kalau misalnya M-nya di sini 1, kalau misalkan di sini A12 berarti B juga harus 1, 2. Tidak boleh pindah kamar ya, tidak boleh pindah kamar, harus sesuai dengan kamarnya masing-masing. Jadi di sini bisa kita tuliskan ya, karena kita mau mencari A, maka lihat dulu A ini ya, ada di matriks A pada baris pertama, kolom pertama. Berarti A tambah 2 itu nanti sama juga dengan, maaf ya, spidolnya agak macet. A tambah 2 sama dengan baris pertama dan kolom pertama pada matriks B, yaitu apa? 4 ya. Berarti ini 4. Sudah? Kenapa tidak genap? Tadi sudah Bapak katakan bahwa
mereka itu harus sama pasangannya masing-masing. Kalau misalkan di matriks A kolom 1 baris pertama kolom pertama, maka matriks B juga harus baris pertama kolom pertama. Kalau di A kalau di matriks A baris kedua kolom pertama misalkan, maka di B juga harus baris kedua kolom pertama, ya harus sama. Nah kemudian ini kan 6 ini sudah sama, jadi tidak perlu lagi dicari. Kemudian ini minus 5 sudah. Nah sekarang kita mau melihat B. B itu ada di matriks B, ya, pada baris kedua kolom kedua, maka itu nanti sama juga dengan baris kedua kolom kedua pada matriks A, yaitu 9. Maka bisa kita tuliskan 9, ya, 9 itu sama dengan 2B dikurang 1, ya, berarti ini ada 2 persamaan. A tambah 2 sama dengan 4, ini persamaan pertama. Kita misalkan 9 sama dengan 2B dikurang 1, inilah persamaan kedua, ya. 9 sama dengan 2B dikurang 1 sama dengan persamaan yang kedua. Kebetulan ini gampang, ya. Kita kan mau mencari A, berarti dari persamaan pertama, dari persamaan pertama bisa Bapak tuliskan di sini. A ditambah 2 itu kan sama dengan 4. Kalau kita mencari A, berarti A sama dengan 4 dikurang 2, berarti A sama dengan 2. Dapat, berarti A sama dengan 2. Kemudian kita mau mencari B dari persamaan ini, ya. 9 sama dengan 2B dikurang 1. Nah, kalau kita mau mencari B, berarti min 1 pindah ke kiri. Jadi apa? Jadi positif. Berarti 9 tambah 1 sama dengan 2B. 10 sama dengan 2B. Oke, kita kan mau mencari B, bukan 2B. Berarti B itu sama dengan 10 per 2, berapa? B sama dengan 5. Jadi sekarang kan kita sudah dapat A 2, B 5. Kita buktikan, kita masukkan ke matriksnya ini. Apakah nilainya nanti sama? Kalau sama berarti benarlah nilai A dan B kita. Tetapi kalau salah berarti ada kesalahan. Oke, kita masukkan, ya. Ini untuk membuktikan. Oke, tadi A-nya 2 dan B-nya 5. Berarti ini, ya. Masukkan. A ditambah 2, A tadi kan 2, berarti 2 ditambah 2, ini namanya min 5, 9, udah sama dengan 4, 6, min 5, 2B dikurang 1, berarti B nya tadi 5, ya, berarti 2 kali 5 dikurang 1. Oke, 2 tambah 2 berapa? 4, ini tulis minus 5, 6, 9, sama dengan berapa ini? 4, minus 5, 6, 2 kali 5 berapa? 10. 10 kurang 1, 9. Sekarang kita lihat, ya, apakah setiap entry pada matriks A sama dengan matriks B? Oke, di sini 4 baris pertama kolom pertama, di sini juga 4 baris pertama kolom pertama pada matriks B. Baris pertama kolom kedua ada 6. Di sini juga baris pertama kolom kedua pada matriks B 6. Min 5 yaitu baris kedua kolom pertama di matriks A di min 5, di matriks B juga minus 5. 9. Ya, jadi benar jawaban kita. Berarti nilai A itu adalah 2 dan nilai B itu adalah 5. Nah, itulah dia. Jadi kalau misalkan nanti selain cara ini juga bisa nanti dengan menggunakan substitusi, eliminasi, tergantung dari persamaan yang kita dapat. Ini kebetulan tadi persamaannya itu langsung hanya variabel A. Nah, kalau seandainya misalkan nanti ada A tambah B sama dengan sekian-sekian, kemudian di matriks B juga ada misalkan A tambah B sekian-sekian, berarti nanti harus menggunakan eliminasi dan substitusi. Itu dia. Jadi inilah yang sering keluar. Yang tadi itu contoh jawaban pertama itu kita hanya contoh sederhananya untuk menunjukkan bagaimana sih dikatakan sama matriks itu, gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami.